Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 2 yang menerangkan tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nama kelompok terdiri dari 3 orang. Yang pertama, Afiatul Urida, yang kedua, Dandi Ramadan, dan yang ketiga, Setiawati. Yang pertama akan diterangkan oleh Afiatul Urida, dan yang kedua oleh Dandi Ramadan, dan yang terakhir oleh Setiawati. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah bangsa Indonesia, pra kemerdekaan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Indonesia dahulu kala. Dalam perjalanan sejarah, setiap kerajaan atau daerah terlibat berbagai konflik. Setiap kerajaan atau daerah yang ada dalam wilayah Nusantara memiliki jiwa atau suul yang sama dengan jiwa bangsa yang dijunjung bersama tersebut, menjaga eksistensi bangsa selama berabad-abad. Pada masa kerajaan, istilah Pancasila dikenali buku Negara Kertagama karangan Prapanca dan Sutasoma karangan Empu Tantular. Dalam buku tersebut, istilah Pancasila mempunyai arti berbatu sendi yang 5, atau dalam bahasa Sanskerta juga mempunyai arti pelaksanaan kesusilaan yang 5. Pancasila Karma yaitu yang pertama, tidak boleh melakukan kekerasan, yang kedua, tidak boleh mencuri, yang ketiga, tidak boleh berjiwa dengki, yang keempat, tidak boleh berbohong, dan yang kelima, tidak boleh mabuk minuman keras. Pertengahan abad ke-16, Nusantara mulai kedatangan penjajah kolonialisme inilah yang merusak jiwa bangsa yang dijunjung berabad-abad. Kekayaan alam di Nusantara dikuras. Setiap daerah dan kerajaan dipecah belah dan bangsa Indonesia diperbudak. 20 Mei 1908 muncul Budi Utomo yang diperingati Hari Kebangkitan Nasional 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda membangkitkan kembali jiwa bangsa yang terpendam oleh kolonialisme. Sumpah Pemuda. Nilai-nilai Pancasila adalah termanifestasi dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia." Sumpah Pemuda menjadi awal kemunculan eksistensi bangsa Indonesia. Bangsa yang tidak terkotak-kotak dalam kedaerahan tetapi sebagai satu kesatuan. Muncul juga organisasi dan tokoh yang mulai memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Soekarno dan tokoh lain mulai memikirkan jiwa bangsa Indonesia sebagai dasar negara Indonesia. Dalam sidang BPUPK, apa jiwa bangsa yang dijunjung mulai dahulu kala itu? M. Yamin mengusulkan 2 Mei 1945 sidang BPUPK pertama. M. Yamin mengusulkan peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Profesor Dr. Andes Supomo 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara, yaitu yang pertama, teori perseorangan atau individualis, 2. Paham negara kelas, dan yang ketiga paham negara integralistik. Soekarno 1 Juni 1945. Nasionalisme kebangsaan Indonesia, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan kehutanan yang berkebudayaan. Alternatifnya dapat diperas menjadi Trisila
dan dapat dites lagi menjadi Ekasila. Trisila meliputi sosionasionalis, sosiodemokrasi, dan ketuhanan, sedangkan Ekasila gotong royong. Nama Pancasila 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Pancasila bukan diciptakan, akan tetapi hanya dirumuskan. Pancasila sejatinya terdapat dalam setiap jiwa bangsa Indonesia yang terwujud dalam nilai, kebiasaan, adat, agama, watak, perangai bangsa Indonesia, mengiringi perjalanan sejarah bangsa Indonesia dari beberapa abad yang lampau. Piagam Jakarta, rumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI masih bersifat usulan perseorangan. Dibentuk panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno, yang pada awalnya bertujuan menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan dalam perjalanannya. Ternyata panitia 9 juga berhasil merumuskan rancangan Mukadimah atau pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta. Pada 22 Juni 1945, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan 7 kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dalam Piagam Jakarta mendapat respon kurang sepakat dari tokoh golongan non-muslim. Dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945 dilakukan pengadaan 7 kata dengan kerelaan golongan muslim demi kepentingan nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan disahkannya Undang-Undang Dasar 1945, era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dilepas di kota Hiroshima. Sehari kemudian, 7 Agustus 1945, BPUPK berganti nama menjadi BPKI. Tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua lepas di atas Nagasaki, sehingga menyebabkan Jepang menyerah. Soekarno, Hatta, dan Regimen Wedjodiningrat sebagai ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat. Dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang diambang kekalahan dan akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar berita melalui radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. 2 hari kemudian, saat Soekarno, Hatta, dan Regimen kembali ke tanah air dari Dalat, Sultan Syahrir kedekatan agar Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno tetap bertindak hati-hati. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu di kapal USS Missouri pada dini hari. Tanggal 16 Agustus 1945, golongan muda membawa Soekarno bersama Fatmawati dan Guntur yang baru berusia 9 bulan dan Hatta Karengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945 terjadi perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi
yang berlangsung singkat, mulai pukul 2 sampai 4 pagi. Teks proklamasi sendiri disusun oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo di ruang makan Laksamana Tadjati Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1, tanggal 17 Agustus 1945, disahkan UUD 1945 secara yuridis formal. Pancasila yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 disahkan. Pancasila era kemerdekaan pada tanggal 23 Agustus 1945, Inggris bersama tentara Belanda mendarat di Sabang, Aceh. 15 September 1945, tentara Inggris selaku wakil sekutu tiba di Jakarta. Kehadiran tentara sekutu ini diboncengi Nica. Peristiwa 10 November, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api pada tanggal 20 Juli 1947 tengah malam, tepatnya 21 Juli 1947, Belanda melancarkan agresi militer 23 Agustus hingga 2 November 1949, Konferensi Meja Bundar Belanda Kemerdekaan Indonesia. Pada 27 Desember 1949 terbentuk RIS. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan yaitu tentang Pancasila era Orde Lama. Pancasila era Orde Lama Republik Indonesia Serikat dibubarkan pada tanggal 17 Agustus 1950, berlaku UUDS tahun 1950 dibentuk oleh Badan Konstituante. Untuk menggantikan UUDS 50, ada dua pandangan besar terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap Badan Konstituante. Untuk yang A, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila mengatur dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Untuk yang B, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan, yaitu Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kedua hal tersebut tidak mencapai quorum keputusan sidang konstituante. Untuk Pancasila era Orde Lama, konstituante menemui jalan buntu hingga bulan Juli 1959. Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juli 1959 yang kemudian dirumuskan di Istana Bogor pada 4 Juli 1959 pukul 5 di depan Istana Merdeka. Dekret presiden berisi sebagai berikut: 1. Pembubaran konstituante. 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali kerjasama. 3. Pembentukan MPRS. Penyimpangan Orla terhadap Pancasila dengan dicetuskannya Nasakom, pengangkatan presiden, pembubaran DPR oleh presiden. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan Pancasila era Orde Baru. Pancasila era Orde Baru ini bercita-cita melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen pada tanggal 22 Maret 1978 ditetapkan TAP MPR nomor 2 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa yang terdiri dari 36 butir. Pasal 4 menjelaskan
pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Biasa disebut P4, merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik pusat maupun daerah, dan dilaksanakan bulat dan utuh. Nilai-nilai Pancasila yang terdiri atas 36 butir pada tahun 1994 disarikan atau dijabarkan kembali oleh BP7 Pusat menjadi 45 butir 4P. Pancasila era Orde Baru ini 4P merupakan hasil tafsir tunggal Orde Baru terhadap Pancasila. Hasil tafsir sepihak Orde Baru terhadap Pancasila dijadikan ideologi tunggal dan satu-satunya sumber nilai kebenaran. Nilai-nilai hasil tafsiran Orde Baru selalu ditanamkan dalam masyarakat melalui doktrinasi. Warga negara yang berbeda tafsir, tidak sepemahaman, dan tidak melaksanakan hasil tafsir sepihak Orde Baru yang melanggar ideologi dan dasar negara. Melalui berbagai legitimasi hukum, Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai alat legitimasi politik, menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai tameng alternatif HAM dan robotik lainnya, menjadikan seolah Pancasila selalu identik dengan rezim Orde Baru. Untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan yaitu tentang Pancasila pada era reformasi. Apa sih Pancasila pada era reformasi itu? Pancasila era reformasi merupakan puncak dari rezim Orde Baru yang hancurnya ekonomi nasional, yang kemudian melahirkan gerakan reformasi di segala bidang politik, ekonomi, dan hukum. Era reformasi yang membatasi fobia terhadap Pancasila. Segala hal yang mempresentasikan Pancasila seolah harus dihindari, karena Orde Baru, segala kesalahan dari Orde Baru ini dilimpahkan kepada Pancasila karena adanya fobia terhadap Pancasila sebagai jiwa bangsa melahirkan berbagai konflik yang mengancam disintegrasi bangsa pada masa awal reformasi. Misalnya, konflik seperti Ambon, Poso, Sambas dan Sampit, Gam, Ninja, Banyuwangi, dan lain-lainnya. Diskursus tentang Pancasila kembali menghangat dan meluas mulai tahun 2006. Sekretariat Wapres Republik Indonesia pada tahun 2008-2009 secara intensif melakukan diskusi-diskusi untuk merevitalisasi dan sosialisasi nilai-nilai Pancasila. Pada Pancasila era reformasi pada tahun 2009, Dirjen Dikti membentuk tim pengkajian pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Di perguruan tinggi ini, pendidikan Pancasila kembali disajikan sebagai bagian mata kuliah pengembang kepribadian. MPRI RI melakukan kegiatan sosialisasi nilai-nilai Pancasila yang dikenal dengan sebutan 4 pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ditetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sosialisasi dan pengamalan kembali nilai-nilai Pancasila perlahan dan pasti meredakan konflik yang terjadi pada awal reformasi.